Dan tapi kalau kita lihat ini Mas di Indonesia terutama gitu ya, perkembangannya kan memang sangat ini banget ya, cepat ya, dan geliatnya tuh luar biasa gitu. Sampai anak-anak kecil tuh sekarang udah main robot-robotan tuh. Betul. Ya kan? Ya intinya masih yang ini ya, apa, basic ya. Tetapi kedepannya mungkin akan ada perkembangan lagi. Nah, ini pusat studi robot sendiri di Indonesia ini udah berkembang sangat cepat atau gimana? Kalau pusat studi nanti mungkin Pak Yan lebih detail ya. Tapi secara umum semua pendidikan tinggi atau kampus itu sudah mulai memiliki apa namanya ya kebanggaan ya terhadap robot yang diciptakan gitu. Nah, tapi pada prinsipnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Yan bahwa robot itu alat. Secanggih apapun dia tidak akan menggantikan manusia. Tapi dia bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, disinilah yang dibutuhkan inovator-inovator dalam pemrograman robot itu. Jadi kalau misalkan benda-bendanya, materialnya, partnya itu semua bisa diproduksi. Tapi begitu pemrograman, dia harus dengan kecerdasan manusianya. Mungkin secara detail perkembangan pusat studi robot di Indonesia, Pak Yan bisa sampaikan. Iya. Gimana Pak Yan? Jadi begini, tadi kan dibilang bagaimana oleh Prof. Arief ya, robot itu harus beradaptasi. Nah, ini sebagai salah satu contoh tadi Mas Andri bilang yang robot layanan. Nah, sekarang ini kita sebagai masyarakat bisa merasakan bagaimana robot membuat kopi untuk kita. Nah, saya nggak boleh sebut nama tokonya ya, tapi itu ada di daerah Senopati. Nah, pasti belum pernah nyoba tuh. Nah, itu mungkin nanti namanya setelah ini Pak ya. Itu dia menggunakan teknologi yang namanya teknologi brewing yang namanya V60. V60 tahu. V60. Nah, itu kita pesen nanti dibuatin sama dia. Di ujung sini kita bisa ambil dan kita minum. Nah, rasanya sama Pak? Sama. Dan tergantung kopinya. Kita minta kopi apa itu harganya beda. Tapi di situ kita lihat kita dilayani robot. Nah kemudian yang berikutnya adalah ada sebuah rumah sakit di daerah Bogor. Nah itu kalau sekarang ini kan banyak anak yang karena kesibukannya tidak bisa merawat orang tuanya dengan baik. Nah orang tua itu bukan ini ya, kayak bukan panti jompo tapi dibawa ke sana. Nah, orang tuanya itu pakai baju di mana temperatur tubuh, kemudian tekanan jantung itu terdeteksi biarpun dia lagi ngopi. Nah, nanti disitulah jadi loh kok bapak ini lagi ketawa sama temannya, tapi tak tahu kok jantungnya naik, itu lebih cepat itulah fungsinya robot. Dan robot layanan ini di Indonesia ada. Udah ada ya? Udah ada. Di satu rumah sakit, saya nggak boleh sebut namanya ya, di daerah Bogor. Ya tapi memang itu kan ngambil dari luar, artinya impor ya? Iya betul. Iya kan? Nah inilah yang membuat perkembangan dunia robot di Indonesia itu berkembang pesat. Dan harapannya ke depannya kita bisa bikin robot kita sendiri. Nah disitulah untuk menjawab tantangan itu, pusat studi robotika dari kita Budi Luhur itu berkolaborasi untuk melihat kemungkinan ke depan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk lebih memperkaya manusia-manusia kita ini, mahasiswa-mahasiswa kita maksudnya. Nah disitulah kita ada robot-robot ini. Nah, ini apa nih robot-robot apa? Nah ini adalah robot yang digunakan mungkin bisa digerakkan sederhana ya. Nah ini untuk bagaimana kita... Ini masuknya humanoid bukan ini? Ini humanoid. Ini humanoid ya? Nah ini nanti bagaimana konsep programmingnya kalau dia jatuh, kalau dia nah itu dulu. Jadi kita gelondongannya ini kita beli dari luar. Nah programmingnya kita lengkapi sendiri. Oh ini dilengkapi di sini sama mahasiswa sini. Jadi seandainya nanti misalnya Polri punya robot humanoid, robot anjing, perlu programming, kita sudah siapkan tenaga kerja ke situ. Nah inilah evolusi ke depannya. Untuk saat ini memang kita baru memprogram yang namanya robot humanoid versi mini. Tapi kan logika berpikirnya sama, Mas Andi. Kekuatan robot itu adalah pada softwarenya, Mas Andi.
Jadi karena dia adalah otaknya. Iya, betul. Nah, yang mahal itu di situ. Yang dia bisa ngapain aja tuh di situ. Perception, planning, response itu di setting dari aplikasi itu. Nah, sekarang ini kalau disematkan teknologinya dengan AI itu akan lebih dahsyat lagi. Semua yang tadinya baku ya bisa melakukan apa, dia lebih adaptif lagi. Itulah yang akan terus berkembang di Indonesia, robot berbasis AI seperti itu. Iya. Yang tadi saya bilang dia bisa belajar sendiri gitu. Benar banget. Benar-benar kayak di film ya. Iya. Luar biasa. Tapi ini bisa bergerak nih. Maksudnya coba deh Mas, bisa digerakin. Ya, dijalankan sedikit coba. Penasaran saya nih. Iya. Nah ini diprogram sama mahasiswa di Universitas Budi Luhur ya. Jadi robot itu kan dia keunggulannya adalah high precision dan reliability. Manusia lelah, manusia bisa capek, dia nggak pernah. Nah tapi ada kelemahan dong pasti ya. Kelemahan adalah sumber daya. Dia digerakkan oleh energi, energinya itulah yang harus kita pertahankan. Baterai atau power yang lain ya, elektrik ya kan Pak Yan ya. Nah itu menjadi tantangan. Nah jadi kalau misalkan robot memang bisa ngapain aja, tapi pada saatnya dia kehabisan power. Dia tetap akan ini juga. Ini bisa diajak ngomong nggak sih? Kalau untuk ngomong belum bisa. Belum ya. Karena nanti beda lagi. Beda lagi ya. Kita memang di voice detection gitu mungkin ada ya kayak gitu ya. Kita memang dari bagiannya Pak Arif sebagai bidang akademik, kita memang mau pesen robot yang isi bentuknya kepala orang, hanya kepala. Nah kita ngomong apa nanti dia balas apa. Nah jadi sebenarnya kan gini, gini Mas Andri. Pada waktu Mas Andri ngerti misalnya tentang kopi. Apapun saya ngomong tentang kopi pasti nyambung. Iya, tapi kalau saya tanya tentang gudeg mungkin Mas Andri nggak ngerti kan? Betul. Ini juga sama. Nanti robotnya itu kita program apa, di situ kita komunikasi. Dia bisa push up itu Pak. Di program untuk olahraga. Iya betul. Gitu. Tapi memang kehadiran robot Mas Andri mungkin khawatir atau sebagian masyarakat Indonesia mungkin ada pertanyaan Mas Andri. Jangan-jangan robot menggantikan kita nanti. Nah, apalagi di industri padat karya. Nah, itu dia tuh. Kalau menurut saya tidak Mas Andri. Karena begini, robot dengan manusia itu adalah satu kesatuan. Robot tidak akan bisa power kalau manusianya tidak inovatif. Nah, ke depan yang namanya pekerjaan yang membutuhkan konsistensi tinggi dan presisi itu boleh diserahkan ke robot. Tapi masalah empati, kepekaan, respon, inovasi itu dari manusia. Jadi seharusnya manusia tidak perlu khawatir dengan kehadiran robot. Nah, justru yang bagus adalah kita ciptakan robot yang adaptif dengan kita. Jadi collaboration robot namanya, Cobot. Nah itu Cobot ini dia, Mas Andri misalkan di sini duduk ya, saya robotnya. Mas Andri berinteraksi dengan saya sebagai robot. Nah robot ini terus memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah ini masa depan kita ada di situ. Jadi collaboration robot dengan manusia. Itu kayak di film itu ya, Iron Man ya? Kurang lebih. Jarvis? Mana? Jarvis mana? Nah gini saya tambahkan juga Mas Andri ya. Gak ada Jarvis. Sebenarnya dengan adanya teknologi robot, itu kan proses kognitif manusia. Ya, itu lebih dipertajam. Sehingga manusia itu dengan proses kognitif yang makin hari makin bagus, makanya kan yang dulunya orangnya kayak zamannya Flintstone, nah sekarang udah canggih kan. Nah, jadi dengan proses adanya mengenal teknologi robot, kita lebih adaptasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nanti istilahnya di luar negeri. Nah, jadi kita bukan hanya user, tapi kita juga sebagai produsen. Mungkin saat ini adalah baru program. Jangan lupa Mas Andri, 10 tahun yang lalu YouTuber tuh nggak ada. Iya betul. Nah hari ini ada YouTuber dan banyak orang ya kan itu penghasilannya sebagai YouTuber jauh lebih banyak daripada kita orang kantoran. Iya betul. Nah itu kan proses kognitifnya dibangkitkan. Nah disinilah robot berperan. Jadi yang saya tangkap sebenarnya ini tidak akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi manusianya yang harus berkembang sebenarnya, iya kan? Apalagi anak-anak muda nih, Gen Z nih, iya kan? Untuk bisa belajar programming, belajar bagaimana mengembangkan konsep dari sebuah robot yang adaptif terhadap kebutuhan dan keperluan dari kita ya sebagai penggunanya, sebagai manusianya gitu. Makanya kalau ada pembelajaran robotika di sejak sekolah dasar itu akan lebih baik.
Karena apa? Ya. Karena berarti kemampuan siswa itu akan sudah dilatih untuk bagaimana sih, apa sih yang dia bayangkan robot yang dibutuhkan gitu ya, sesuai dengan usia mereka. Ya mungkin mereka inginnya robot yang bisa mengambil sepatu, hanya di batas itu, tidak ada apa-apa. Ya nanti mereka akan berkembang lagi, inginnya robot yang bagaimana. Dari situ kita berikan pemahaman bahwa robot ini diprogram, bahwa robot ini ada softwarenya. Nah kitalah berinovasi, bagaimana membuat program di dalam robot sehingga dia cerdas pada akhirnya. Nah, dan itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, benar. Jadi memang kalau saya tangkap berarti artinya pemrograman robot inilah menjadi kunci utama robot itu difungsikan untuk apa gitu ya. Selain tentunya ditunjang oleh kecerdasan dalam robot, itu ada, kita bisa berbantu sensor ya Pak ya. Misalnya dia mengenali gerak. Begitu ada gerak, dia memberi reaksi. Nah, jadi selain program, kita juga butuh hardware. Nah, sensor gerak, mungkin sensor cahaya, ya, bahwa di ruangan gelap, sensor suhu, dia menyalakan lampunya, sensor suhu. Pada saat cuaca misalkan ada kebakaran gitu berarti suhunya tinggi. Nah, dia berarti memberi sign SOS misalnya seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi robot bisa saja kaku pada awalnya dulu ya, kaku itu, tapi cerdas. Nah, dia reliability-nya tinggi kan, tapi juga sekarang robot itu adaptif, itu yang paling penting tuh, robot yang adaptif ya. Dan yang menariknya tadi dibilang juga sama Mas Arief ya, bahwa robot itu juga bisa menjadi alat untuk membantu kita, terutama untuk rescuing. Kasus Rinjani kemarin, nah itu ya kan, itu juga bisa tuh. Kalau kita punya robot rescue, selamat itu kayaknya. Tapi mungkin ini saya tambahin sedikit, Mas Ari ya. Ingat, Indonesia itu supermarketnya bencana. Iya betul. Dari Aceh sampai Irian pegunungan semuanya. Iya, berapi itu ya. Gunung berapi aktif dan laut. Betul. Nah, sehingga kebutuhan robot untuk rescue itu tinggi sekali di kita. Nah, tantangan untuk Indonesia kondisi geografis seperti itu adalah robot yang bisa menyelam. Oh, deep dive ya. Deep dive. Karena apa? Robot itu komponen elektronik. Ya, dia digerakkan oleh elektrik. Ya, apakah dari sumbernya baterai atau cadangan listrik yang disimpan ya. Seperti itu. Tapi pada saat dia melakukan penyelaman, berarti kan semuanya harus bisa di-seal, ditutup supaya air tidak masuk, tidak kotor dan sebagainya. Nah, dengan nuansa Indonesia yang merupakan tadi kata Pak Yat etalase bencana. Ya, kita butuh sekali robot-robot yang bisa menangani crisis and disaster tadi. Itulah kenapa akhirnya Budi Luhur memiliki keinginan untuk bisa berkontribusi dengan teknologi pemrograman robot yang bisa membantu manusia, terutama di bidang krisis juga dan kebencanaan itu. Iya, jadi kepikiran lagi. Jadi nggak cuma sekedar program ya, tetapi robot bodinya sendiri itu harus dipikirin sebenarnya. Harus dipikirin, betul. Bentuknya ya. Betul. Ini fungsinya untuk apa? Kalau ngambil buah yang soft. Iya, kalau dia berarti pakai bahan. Kalau deep dive ya berarti harus kuat. Disitulah Mas Andri. Harus water resistant. Industri robot akhirnya akan muncul. Iya. Berarti membuka lapangan kerja lagi. Tapi yang mina-mina ini robot juga tetap. Betul. Iya, tapi menarik sih ini. Artinya ini adalah prospek ke depan ya. Dan kita juga harus agile terhadap situasi sebenarnya. Melihat ke depan Indonesia punya potensi ya, dan juga tantangan gitu ya.